Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas tentang jamak isim yang merupakan kata benda atau untuk menunjukkan kepada sesuatu yang plural berjumlah lebih dari dua. Jamak ini ada dua macam ya, dua bentuk. Yang pertama jamak taksir, yang kedua jamak tashih. Jamak taksir ini merupakan isim mufrad ya, yang mengalami perubahan total baik untuk susunan huruf ya, huruf hijaiyah ataupun harokat-harokatnya. Maka ketika kosakata yang asalnya mufrad berubah menjadi jamak taksir, ini perubahannya total baik dari segi susunan huruf hijaiyah yang menyusunnya ataupun dari harokat-harokat yang menjadi tanda baca huruf-huruf tersebut, maka menjadikan jamak taksir tidak memiliki rumus baku. Ya. Jadi nggak ada rumus tertentu untuk merubah satu bentuk isim mufrad kepada jamak taksir. Bisa kita lihat contoh najmun. Najmun yang berarti sebuah bintang, yang asalnya ini isim mufrad. Bentuk jamak taksirnya apa? Nujum. Nujumun. Kita lihat kata nujumun. Ya. Harokatnya sudah berubah semua. Asalnya najmun menjadi nujumun. Tapi contoh lain. Ada lagi qalamun. Qalamun menjadi aqlamun. Kenapa kok tidak qulumun seperti nujumun? Atau kenapa tidak nujumun menjadi anjamun? Nah, inilah jamak taksir. Jadi tanpa rumus baku dan bagaimana kita bisa kaya kosakata jamak taksir, tentu kita harus lebih sering interaksi dengan bahasa Arab. Ya, jam terbang istilahnya ya, kalau orang bilang. Semakin kita sering melihat kosakata, atau di sana ada juga sih yang namanya kamus jamak taksir. Di situ nanti bisa kita hafal. Ya, jamak untuk kata ini itu apa, jamak untuk isim mufrad ini itu apa. Nah, di situ kita insyaallah dapat menambah kosakata jamak taksir. Jadi lebih kepada menghafal. Nah, apa bedanya dengan jamak tashih? Kalau jamak tashih ini tanpa perubahan susunan huruf yang ada pada isim mufrad. Ketika isim tersebut masih merupakan isim mufrad, ya, kemudian berubah menjadi jamak tashih, ini tidak mengalami perubahan susunan huruf. Hanya saja harus ada penambahan huruf di akhirnya. Ya. Ini seperti halnya isim mutanna. Isim mutanna itu kan ada tambahan ani atau aini. Nah, kalau jamak tashih ini ada juga tambahannya. Nah, dan untuk jamak tashih ini ada dua macam. Pembagian ini berdasarkan isim mudzakkar dan isim muannats. Kalau isim mufradnya itu mudzakkar, maka rumusnya yaitu menambahkan una atau ina. Ya, seperti contoh muslimun, kita tambahkan una menjadi muslimuna. Atau kalau kita tambahkan ina menjadi muslimina. Muslimun satu orang muslim, muslimuna banyak orang muslim, orang-orang Islam. Ya. Dan bila mana isim mufradnya ini adalah isim muannats, ya, baik isim muannats tersebut berakhiran ta marbutah atau tidak, maka rumus penambahan huruf yang ditambahkan di akhir adalah atun atau atin. Contoh kalau isim muannasnya ada ta marbutah, mu'minatun, maka ta marbutahnya dihilangkan, kemudian ditambahkan atun menjadi mu'minatun atau
atin menjadi mu'minatin. Mukminah, seorang wanita beriman. Mu'minatun atau tin, ya, para wanita yang beriman. Contoh kalau isim muannasnya tanpa tak marbutah, tamrin, maka tidak perlu membuang tak marbutah, langsung saja tambahkan atun atau atin. Nah, ini adalah pembicaraan tentang macam-macam jamak. Tentang kenapa dinamakan taksir dan tashih, maka sebetulnya istilah taksir itu artinya memecah, ya. Jadi kosakata yang ada di isim mufrad itu dipecah. Jadi sudah berubah susunannya dan harokatnya. Kalau tashih ini sebetulnya ya katanya masih sehat, jadi masih tidak berubah. Cuman ada penambahan. Sebetulnya ada istilah yang namanya orang menyebut jamak salamah. Dan banyak kita menyebutkan macam-macam jamak, ada 3, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Ini juga pembagian yang bagus, yang lebih simpel. Cuman di dalam buku ini mengelompokkan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim dalam bagian jamak tashih. Ya. Maka istilah salim dan istilah tashih ini ya maknanya sama. Jadi selamat, masih sehat. Itu kata yang bentuk asalnya yaitu isim mufradnya tidak dipecah. Nah, itu maksudnya salim. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aku bertemu dengan seorang lelaki. Aku menyalami lelaki itu. Perbedaan antara kata lelaki dalam contoh kalimat pertama dengan kalimat lelaki dalam contoh kalimat kedua adalah bahwa kata lelaki di contoh kalimat pertama sifatnya masih umum, belum dita'yin, belum ditentukan siapa lelakinya. Jadi umum. Dan inilah yang dinamakan atau diistilahkan dengan isim nakirah dalam bahasa Arab. Aku melihat sebuah rumah. Rumah yang mana? Ya pokoknya aku melihat sebuah rumah. Ya, baitun misalkan. Adapun kalimat lelaki yang di contoh kedua, kata lelaki di contoh kalimat kedua, maka aku menyalami lelaki itu. Maka di situ lelaki yang dimaksud sudah dita'yin, sudah ditentukan objeknya, ya. Berarti sudah dikhususkan. Maka al-baitu ini aku memasuki rumah itu berbeda dengan kita memaknai aku melihat sebuah rumah. Untuk yang sifatnya sudah khusus tadi di dalam bahasa Arab istilahnya adalah isim ma'rifah. Ya, ma'rifah sudah diketahui, nakirah masih umum. Dan ada cara mudah membedakan antara isim nakirah dan isim ma'rifah adalah melihat ada tidak al di awal kalimat tersebut. Yang tentu ada atau tidaknya atau tidak adanya al ini berpengaruh kepada dan juga ini berpengaruh kepada bertanwin atau tidak bertanwinnya suatu isim. Sehingga kalau ada al, maka al-baitu tidak boleh bertanwin menjadi al-baitun. Dan ini isim ma'rifah. Tetapi kalau tidak ada al, maka harus bertanwin yaitu menjadi baitun. Dan ini isim nakirah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Isim munawwan dan ghairu munawwan. Sebelumnya dijelaskan bahwa kalau isim tanpa al maka harus bertanwin. Kalau ada al maka tidak boleh bertanwin. Nah,
berbicara masalah tanwin, ternyata ada di sana isim-isim yang memang memiliki hukum-hukum berkaitan boleh atau tidak isim tersebut bertanwin. Sehingga dari situ muncul pembagian isim yang namanya isim munawwan atau nama lainnya isim munsharif dan juga isim ghairu munawwan, isim ghairu munsharif. Ya, munawwan tuh maknanya ditanwin ya. Ini sebetulnya kata bentukan, kata jadian daripada suatu kata dasar ya. Jadi munawwan itu maknanya ditanwin. Sehingga isim munawwan menerima tanwin pada huruf akhir. Jadi boleh ditanwin pada huruf terakhir. Ya, tentunya ketika tidak ada al ya. Tentunya ketika tidak ada al. Contohnya kurotun. Ya, kurotun. Maka kurotun ketika dia tidak ada al ya, eh, dia tanpa al. Jadi kalau ada al kan bunyinya al kurotu ya. Ya, sebuah bola, bola itu. Tapi kalau alnya dihilangkan maka jadinya kurotun. Ini harus bertanwin. Ya. Maka ketika boleh bertanwin ini, isim ini kategorinya adalah isim munawwan atau isim munsharif. Ya, lawannya apa? Lawannya adalah isim ghairu munawwan atau isim ghairu munsharif, isim yang memang tidak menerima tanwin sekalipun memang tanpa al. Ya. Kan pada asalnya kalau ada al itu harus ada tanwin. Tetapi ada isim-isim yang memang walaupun gak ada al di depannya, seperti misalkan Yusuf, ya, kemudian Ibrahim dan isim-isim yang lain, ini kalau kita katakan Yusufun malah salah, Ibrahimun malah salah, Ibrahiman, Ibrahimin. Kalau misalkan kita tanwin Yusufun, Yusufan, Yusufin, ya ini malah keliru. Karena memang isim-isim tersebut ya isim ghairu munawwan, ghairu munsharif itu tidak boleh bertanwin ya, walaupun memang tidak ada alnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelumnya dibahas isim ma'rifah, yaitu lawannya isim nakirah, dan membedakan keduanya bahwa isim ma'rifah adanya al di depan, adapun isim nakirah tidak ada al di depannya. Dan kesempatan kali ini kita mencoba menyebutkan atau mengulas secara ringkas tentang isim-isim yang lain. Bentuk isim yang lain, namun mereka tergolong kepada isim ma'rifah walau tanpa diawali oleh al, ya, tanpa diawali oleh alif lam. Yang pertama adalah dhamir. Ya, dhamir ini kata ganti. Ya, huwa humahum, hiya humahunna. Dan untuk terjemahnya insyaallah ya semua sudah mengetahui, atau kalau belum dapat melihat kepada diktat tasrif dasar. Sana disebutkan terjemah masing-masing dhamir. Yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah ini kata tunjuk. Misalkan hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ya. Maka isim-isim ini, ya, kalimat-kalimat ini jenisnya adalah isim. Dan bila ditanya ini isim ma'rifah atau nakirah, maka ini adalah isim ma'rifah. Berikutnya adalah isim mausul, yaitu kata sambung, alladhi, dan yang berikutnya adalah isim alam. Sebetulnya masih ada lagi, cuman ini kita ringkas saja. Di antara isim ma'rifah atau di antara bentuk isim yang lain, dan mereka tergolong isim ma'rifah walau tanpa diawali oleh alif lam. Untuk isim alam, insya Allah sudah tahu ya. Isim alam itu mudahnya adalah suatu nama, ya, nama untuk sesuatu, ya, nama makanan, nama kota, nama daerah, nama negara, nama orang, ya, dan yang lainnya. Maka seperti misalkan ada sebuah nama Indonesia. Indonesia ini adalah isim alam. Ini adalah sesuatu di antara bentuk isim ma'rifah. Isim yang sudah dikhususkan. Kalau dikatakan Indonesia berarti negara Indonesia.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.